Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ya, ada kabar yang ingin dibahas di video kali ini terkait dengan penjaga gawang ya dari Manchester United. Ini juga sudah ada beberapa sebenarnya kabar yang gua sampaikan juga di channel ini terkait dengan situasi penjaga gawang. Tapi ini ada perkembangan. Artinya ada kabar lain juga yang berkaitan begitu ya dengan situasi posisi penjaga gawang. Jadi Andre Onana sudah tidak berada lagi di Manchester United, disebutkan oleh Fabrizio Romano di video sebelumnya bahwa yang gue tampilkan juga, gue bahas di di channel ini. Intinya memang Andre Onana ini sudah selesai di Manchester United. Kecil kemungkinan dia akan kembali lagi di musim panas tahun depan. Nah, tapi yang menarik adalah dengan datangnya Senne Lammens ternyata tidak otomatis membuat dia ini atau Senne Lammens ini akan menjadi penjaga gawang nomor 1 dari Manchester United. Setidaknya ini dari kabar yang gua dapatkan ya, dari Alex Kruk misalnya. Dari Talksport mengatakan bahwa Manchester United ini mengamati Mike Maignan. Sudah disampaikan juga di video sebelumnya bahwa ya penjaga gawang asal Prancis ini kontraknya akan habis bersama dengan AC Milan musim panas tahun depan, dan Ruben Amorim dikabarkan masih menginginkan penjaga gawang yang berpengalaman setelah mendatangkan Senne Lammens. Itu yang disebutkan ya. Dan bagaimana keadaan dari penjaga gawang Manchester United yang saat ini menjabat penjaga gawang utama yaitu adalah Altay Bayindir, juga disebutkan ya belum dapat kepastian juga bahwa dia musim depan akan menjadi penjaga gawang utama dari Manchester United atau tetap berada di Old Trafford untuk musim depannya, masih tanda tanya. Paling tidak sampai dengan saat ini ya, dia telah membuat 8 penyelamatan dan juga gawangnya sudah kebobolan 8 kali. Sementara ya Senne Lammens sampai dengan video ini gue bikin memang masih belum diberikan kesempatan bermain. Belum ya, bukan berarti tidak, belum. Karena memang nampaknya Ruben Amorim ini menjadi semacam juga kayak hal yang sudah dilakukan juga kepada dari Ruben Amorim kepada pemain-pemain baru Manchester United yang dinilai memang masih belum siap itu. Jadi tidak secara terburu-buru ya. Di sisi lain ada kabar dari Samuel Luhrs yang pindah dari Manchester Evening News ke The Sun, mengabarkan bahwa Dean Henderson mantan penjaga gawang Manchester United saat ini menjadi penjaga gawang utama dari Crystal Palace, menyatakan ya bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke Manchester United. Ini juga sekaligus memutus spekulasi-spekulasi kalau sang mantan penjaga gawang Manchester United ini ada kemungkinan ditarik kembali begitu ya, didatangkan ulang ke Old Trafford. Nah, situasi penjaga gawang nampaknya dari berita-berita yang sudah ada itu, menurut gua di musim ini masih penuh ketidakpastian. Sebenarnya ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Menurut gua unit lini belakang ya, artinya defender atau back dengan penjaga gawang ini ya menjadi satu kesatuan gitu. Gua inget di musim pertama dari Andre Onana misalnya, salah satu alasan kenapa dia tidak bisa perform secara maksimal yaitu adalah bagaimana komposisi lini belakang Manchester United yang hampir selalu berganti-ganti. Alasannya pada saat itu memang situasi fisik ya, karena pemain belakangnya banyak yang cedera. Tapi yang jelas ini berpengaruh begitu di performa dari penjaga gawang. Dan musim ini komposisi penjaga gawang menurut gua ya ada peluang juga akan berganti-ganti. Mungkin lini belakangnya tidak terlalu sering, paling tidak sampai dengan sejauh ini ya, komposisi lini belakang Manchester United ini ya mulai kelihatan gitu, bahkan sudah terlihat gitu ya, pemain-pemain mana saja yang memang menjadi pilar dan pemain-pemain mana saja yang biasanya dirotasi begitu. Ya ini juga tergantung dari keadaan fisik, artinya pemain yang cedera atau tidak ya kan. Tapi untuk posisi penjaga gawang saat ini memang sedang dalam masa adaptasi dari Senne Lammens. Tapi ini kan tidak akan
terus-terusan gitu ya, atau berkepanjangan. Gua memperkirakan dalam beberapa pekan ke depan Shane Lammens jika dianggap sudah siap akan diturunkan. Sekarang ini sedang tahap persiapan dan mungkin juga sambil memilih begitu ya, pertandingan mana yang dinilai paling memungkinkan. Jangan sampai salah menempatkan Shane Lammens di pertandingan pertamanya, lalu dia misalnya tampil buruk, banyak blunder. Ini kan sering sekali berasal dari tekanan yang sangat besar begitu. Dan kalau dinilai ada pertandingan yang mungkin tekanannya tidak terlalu besar untuk sang penjaga gawang, menurut gue peluang besar akan diturunkan. Nah, ketika dia sudah diturunkan, disitulah menurut gue akan ada ketidakpastian dalam arti posisi penjaga gawang utama dari Manchester United. Semuanya akan tergantung penampilan sang penjaga gawang di atas lapangan pertandingan dan juga di Carrington. Hal ini sebenarnya mengingatkan gua dengan situasi ketika David De Gea pertama kali berada di Manchester United. Penjaga gawang muda, kalau tidak salah pada saat itu usia masih 20-an, dengan harapan yang sangat luar biasa. Di debutnya justru banyak melakukan kesalahan. Gua ingat salah satunya kalau tidak salah di Community Shield ya, menghadapi Manchester City. Pada saat itu walaupun melakukan blunder, tapi lini depan Manchester United sangat tajam, akhirnya bisa memenangkan. Tapi selanjutnya di musim itu dia bersama dengan penjaga gawang lainnya, Anders Lindegaard ini diganti-ganti oleh Sir Alex Ferguson, tergantung siapa yang lebih siap. Sampai ada masukan atau kritikan dari pemainnya sendiri bahwa mereka butuh penjaga gawang yang pasti. Pada saat itu Sir Alex Ferguson tentu saja memutuskan juga bukan karena sang pemain, tapi dijadikan pertimbangan. Dan akhirnya ketika dinilai sudah siap, maka David De Gea yang diberikan tempat utama. Dan sampai dengan selanjutnya sisanya adalah cerita dan sejarah ya bagi Manchester United. Tapi balik lagi, Shane Lammens gue nilai dan Altay Bayindir musim ini akan membuat ketidakpastian posisi penjaga gawang, dan ini ada imbasnya di lini belakang Manchester United. Artinya ya ini mengkhawatirkan. Itu sih menurut gua. Nah, dengan apa yang dilakukan dengan Shane Lammens, didatangkan musim ini, diadaptasikan, dipersiapkan. Tadinya banyak yang berpikir bahwa Shane Lammens yang akan menjadi proyeksi kiper utama Manchester United paling tidak dimulai untuk musim depan ya kan. Tapi dengan berita ini bahwa Manchester United mencari penjaga gawang yang lebih berpengalaman, termasuk juga tadi dikaitkan Dean Henderson ya kan, tentu saja nama yang berpengalaman. Lalu ada Mike Maignan juga, nama yang menurut gua nama yang memiliki reputasi memperkuat AC Milan. Maaf ya, AC Milan. Inter Milan adalah Andre Onana. Nah, di sini yang ingin gua bandingkan sebenarnya, bahwa Andre Onana bersama dengan Inter Milan pada saat itu ya, dengan segala pendapat ABCD, dia tampil bagus menurut gue. Bahkan bisa sampai membawa ke final Liga Champions ya kan. Atribut-atributnya, statistiknya cukup oke. Mike Maignan di sisi lain pun juga demikian. Ditambah ya dia juga memiliki pengalaman. Tapi dari yang sudah-sudah, artinya penjaga gawang yang datang ke Old Trafford, itu saja tidak cukup. Ya contoh terakhir si Andre Onana ini. Sehingga menurut gue, kalau memang manajemen Manchester United memutuskan untuk mendatangkan kiper senior yang berpengalaman untuk musim depan, untuk diproyeksi menjadi kiper utama Manchester United, ya ini balik lagi ke situasi mengkhawatirkan lagi menurut gue. Gue lebih memilih musim ini dijadikan semacam kayak musim pematangan ya, untuk Shane Lammens. Akan cukup lama ya, 1 musim penuh dengan segala dinamikanya. Sambil dilihat apakah memang dia ini sudah siap untuk musim depan. Ya tentu saja tidak bisa dijawab saat ini karena ini baru memulai prosesnya. Cuman setidaknya nanti di sekitar bulan April, Maret mungkin ya, tim kepelatihan Manchester United gue harapkan sudah bisa ya memasuki finalisasi dari asesmen terhadap Shane Lammens. Dan gue harapkan pada saat itu mudah-mudahan sudah ada perkembangan dari Shane Lammens, sehingga di musim selanjutnya dia sudah bisa mengambil alih posisi penjaga gawang nomor 1 dari Manchester United, dibandingkan kalau Manchester United harus mengambil kiper baru. Karena
walaupun namanya kiper berpengalaman segala macam, gue ada kekhawatiran gitu loh. Kenapa? Ya ini kan hal yang berulang. Penjaga gawang Manchester United berganti dan ada kesulitan di sana. Dari Peter Schmeichel misalnya ke Edwin van der Sar, itu juga cukup panjang prosesnya. Edwin van der Sar ke David De Gea, itu juga ada prosesnya sendiri. David De Gea ke siapapun saat ini, ya ini sekarang sedang dalam prosesnya. Jadi menurut gue tidak cukup hanya mendatangkan nama besar, kiper yang berpengalaman, diplot menjadi kiper utama Manchester United. Menurut gue tidak demikian. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan misalnya ya lini belakang yang lebih solid, atau tim kepelatihan juga yang memiliki filosofi yang berbeda, atau seperti apa pendekatan dan lain-lain juga sangat berpengaruh sih menurut gue. Namun demikian, gue ingin dengar nih pendapat Sobat Football United bagaimana. Drop di kolom komen. Siapa ini atau bagaimana kira-kira untuk Manchester United bisa memiliki kiper utama yang baru untuk musim depan. Apakah Senne Lammens dengan bagaimana misalnya, atau ya kita cari bener kiper yang sekaliber Mike Maignan gitu ya, atau nama lainnya. Silahkan drop di kolom komen bersama dengan alasannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.